Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Tiga hari setelah itu, orang tua Nanin datang ke rumah Yuda. Rupanya Nanin sudah membeberkan keadaannya dan menunjuk kepada siapa ayah ibunya harus minta pertanggungjawaban. Orang tua Nanin mendesak agar keluarga Ita segera datang untuk memperbincangkan pelaksanaan pernikahan Rizal dengan Nanin. Ita menyanggupi dan menjanjikan dalam waktu 2 minggu akan membawa ayah ibunya meminang Nanin. Selama perbincangan antara ayah ibu Nanin dengan Yuda dan Ita, Rizal tak sedikit pun menampakkan diri. Dengan Vespanya, dia pergi melarikan kepedihannya ke sepanjang jalan di luar kota. Tetapi jalan aspal yang lurus memanjang, sawah yang tergelar luas di kiri kanan, pohon-pohon perindang yang teduh, tak berhasil mengurangi kegerahan hatinya. Dadanya tetap saja suntuk, sesak dan pepat. Seminggu kemudian, Ita membawa Rizal pulang ke Temanggung. Anak nakal itu dibawa pulang, kembali ke pangkuan ibunya untuk menerima hukuman atau pengampunan. Yuda ikut serta mengantar mereka. Mereka sengaja berangkat Sabtu sore dan baru akan menyampaikan kabar itu Minggu paginya supaya tidak terlalu tiba-tiba dan mengagetkan. Tetapi semenjak kedatangan anak-anaknya pada hari Sabtu sore itu, Ibu Rizal sudah merasakan adanya sesuatu yang berkabut. Anak nakalnya menjadi sangat pendiam. Ita masih tetap bercakap-cakap dengan gembira dan tertawa-tawa. Tapi tawa itu seringkali terdengar sumbang atau dibuat-buat. Yuda lebih sering menemani Lisa dan Arif bermain. Tidak ikut ngobrol-ngobrol bersama istri dan mertuanya. Ibu Rizal melihat semua itu, sehingga dia tidak kaget ketika pada hari Minggu pagi, Ita meminta bicara serius dengan kedua orang tuanya. Semua berkumpul di kamar tengah. Bapak, Ibu, Rizal, Ita dan Yuda. Riri, Lisa, dan Arif untuk sementara dipersilahkan bermain di ruangan lain atau di kebun belakang. Ita bertindak sebagai juru bicara, didampingi oleh Yuda sekali-kali. Mula-mula percakapan berjalan dengan sendat, berputar-putar ke sana kemari, sebelum sampai ke pokok persoalan. Ibu yang melihat Rizal terus-menerus berdiam diri, segera menebak bahwa lelaki tersayang itulah yang menjadi persoalan. Maka dengan halus dan bijaksana, percakapan diarahkan pada diri Rizal. Nah Yal, bagaimana kemajuanmu sekarang? Mudah-mudahan menyenangkan, kata ibu dengan halus. Ita menghela napas diam-diam. Sebenarnya dia ingin agar Rizal berbicara sendiri. Toh anak itu sudah dewasa. Tetapi nampaknya Rizal sudah menjadi gagu, sehingga terpaksa dia lagi yang menjadi juru bicara. Tampaknya memang demikian, Bu. Yang nyata maju adalah umurnya, saya kira. 25 tahun cukup dewasa, apalagi kalau orang sudah bekerja, kata Ita memulai. Kalau begitu, cepat saja berumah tangga, Zal. Hidup orang dewasa belum sempurna kalau belum punya istri atau suami. Bapak menyambung. Ita tersenyum tipis. Seperti ikan lapar dilempar pancing, langsung saja kena. Memang itulah maksud kami yang pertama-tama menghadap Bapak dan Ibu. Bapak Ibu harus secepatnya datang ke Jogja, meminang calon istri Rizal, kata Ita.
Bapak tertawa. Ibu juga. Keduanya tampak kaget, tapi senang dan bahagia. Ibu menoleh ke anak nakalnya dengan pandangan lembut. Ibu bisa menebak siapa calon menantuku, Zal? Sambil tersenyum, ibu memandang kepada Yuda. Ita menggigit bibir dan melirik suaminya dengan sedih. Yuda diam saja, mengalihkan pandangan matanya kepada Rizal. Rizal teronggok seperti tumpukan puing kayu, seakan sudah terpisah jiwa dari wadaknya. Namanya Nanin, Bu. Teman Rizal sejak SMA dulu. Ita berkata dengan sukar. Nanin? Ulang ibu. Kukira. Sekali lagi ditolehnya Yuda. Rizal melihat gerak kepala ibunya, dan satu sayatan membuat hatinya terbelah menjadi dua. Ibu menoleh kepada bapak, yang juga tampak heran tapi tidak merasa perlu untuk bertanya lebih lanjut. Baiklah, siapapun dia tidak jadi soal, asalkan keduanya sudah saling sepakat dan dapat menjalin pengertian dengan baik. Nah Zal, kapan aku dan ibumu harus datang ke Jogja? Kata bapak dengan bijaksana. Minggu depan, sahut Rizal perlahan. Begitu cepat? Mengapa tergesa-gesa sekali, Yal? Ibu kan harus mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dulu. Memberitahu sanak saudara, mempersiapkan barang-barang yang akan diberikan sebagai peningset. Hanya meminang saja dulu, Bu. Waktu pernikahan dibicarakan nanti bersama keluarga Nanin. Sekalipun begitu, tak boleh makan waktu lebih dari 1 bulan. Sahut Ita. 1 bulan? Pernikahan Astari dipersiapkan selama 6 bulan, Ita? Sanggah ibu. Karena kita dari pihak wanita, Bu. Kita yang menyelenggarakan pesta. Rizal kan laki-laki. Ya, Rizal laki-laki. Tetapi kita tetap harus mengundang saudara, tetangga dan kawan-kawan, bukan? Tentu tidak mungkin membawa semuanya ke Jogja, sementara kita sendiri tidak mengadakan apa-apa. Sebentar, Bapak menyela. Sebenarnya ada apa? Hingga pernikahan ini harus dilaksanakan dengan cepat-cepat, Zal? Bapak menatap Rizal dengan tajam, membuat Rizal tidak berani membalas tatapan itu. Semuanya hening. Ita pasrah, menyerahkan persoalan kepada orang tuanya. Yuda yang masih terhitung keluarga, tapi hanya menantu yang tak banyak berperan. Semua menunggu jawaban Rizal, tetapi Rizal sendiri merasa tak sanggup mengatakan sebabnya. Apakah gadis itu sudah mengandung? Iya, Zal. Begitu? Tanya ibu hati-hati. Kepala Rizal tertekuk ke dada. Maafkan saya, Ibu, Bapak. Bisiknya amat perlahan. Seperti lembu pedati kelebihan muatan, Bapak dan Ibu menghempaskan napas dengan berat. Selang beberapa saat, belum seorang pun angkat bicara. Rizal pasrah, siap menerima hukuman atau kemarahan yang paling besar dari ayah dan ibunya. Dia tahu, terlalu tahu, orang tuanya sangat teguh memegang prinsip moral dan agama. Dan anak-anak pun meniru kedua orang tuanya. Ita dan Astari, saudara perempuannya, berkenalan dengan calon suaminya secara baik-baik. Dan menikah dengan baik-baik pula. Tak ada pelanggaran, tak ada kesalahan. Rizal, suara bapak terdengar dalam dan berat. Aku dan ibumu sudah mendidik kau dengan segenap kemampuan untuk menjadikan kau anak yang baik dan patuh pada semua ketentuan yang berlaku. Sewaktu kau masih kanak-kanak, baik burukmu, dosa pahalamu,
Untung malangmu, semua tergantung kepada cara kami mendidikmu. Karena itu aku maupun ibumu masih boleh melarang atau memaksa kau melakukan sesuatu yang kami pikir menguntungkan hidupmu. Tapi sekarang kau sudah dewasa. Kau mempertanggungkan sendiri baik burukmu, dosa pahalamu. Aku bohong kalau mengatakan tidak kecewa dan menyesal mendengar perihalmu. Tetapi itulah, kau sudah dewasa sekarang. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Aku, tentu juga ibumu, hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Tuhan mengampuni kesalahan kalian dan melimpahkan rahmat dalam hidup kalian selanjutnya. Nah, apakah calon istrimu menganut agama yang sama dengan kita? Semua mata tertuju pada Rizal. Ita pun baru saat itu sadar bahwa dia belum tahu keyakinan Nanin. Selama ini dengan begitu saja dianggapnya Nanin menganut agama yang sama dengan mereka. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Dia tidak seagama dengan kita. Dia Kristen. Sungguh kalau boleh memilih, Rizal memilih mati daripada mengucapkan kalimat itu. Ita belum habis menghembuskan napas ketika terdengar suara Bapak yang telah berubah dingin dan keras. Kalau begitu, Zal, kau memang harus mempertanggungjawabkan semuanya sendiri. Aku tidak mau ikut campur. Kau sudah melepaskan diri dari kami. Kau tak lagi menganggap nasihat dan pesan orang tuamu sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dipegang teguh. Memang agama kita tidak melarang seorang laki-laki Islam mengawini wanita Kristen. Tapi aku tidak suka. Aku tidak ingin melihat rumah tangga anakku diwarnai keyakinan yang campur-campur. Tapi karena gadis itu sudah hamil, dan aku tidak ingin melihat kau menjadi laki-laki pengecut yang mengingkari tanggung jawab, aku persilakan kau menempuh jalanmu sendiri. Selesai mengucapkan kalimatnya, Bapak berdiri dan meninggalkan semuanya, pergi ke kebun belakang yang selalu memberikan kesejukan dan kedamaian hati. Keempat orang yang tertinggal di ruangan itu membeku dengan hati dan tubuh serasa dikubur dalam salju. Inilah hukuman yang setimpal bagimu, Zal. Gumam Rizal dalam hati. Bapak tak mau lagi mengurus, tak mau tahu langkah napasmu, tak mau tahu susah senangmu lagi. Seperti anak ayam mencari perlindungan, Rizal menatap kepada ibunya. Dan wanita setengah tua itu adalah ibu, seorang ibu. Tak ada ibu yang bisa marah kepada anaknya yang sedang kesusahan, bagaimanapun nakal dan bandelnya si anak. Ibu mengangkat tangannya, melambai kepada si anak nakal. Dan Rizal seperti orang haus di tengah padang pasir yang diuluri air dingin, serta-merta menyambutnya dengan segenap rasa haru dan terima kasih. Rizal bersimpuh di depan ibunya, menciumi tangan sang keteduhan, dan meletakkan kepalanya di pangkuan yang tak pernah kering dari kasih sayang itu. Si anak nakal kembali pada ibunya, kembali dengan segenap luka dan kepedihan hati karena kalah bermain. Yuda pergi dengan diam-diam mengambil Astrid yang menangis dalam gendongan Riri. Saya durhaka, Bu. Saya berdosa kepada ibu dan bapak. Rizal berbisik di pangkuan ibunya. Ibu mengusap kepala Rizal, menyusup rambut anak kesayangannya dengan jari-jari tangan.
Manusia tak pernah lepas dari kesalahan, Zal. Kalau manusia itu mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki, itulah manusia yang terbaik. Apakah agama Nanin begitu kuat sehingga tak mungkin menarik dia masuk agama kita? Kalau berhasil mengajak dia sembahyang, aku yakin kemarahan Bapa akan sirna dengan sendirinya. Rizal menggelengkan kepalanya, tak tahu menggeleng untuk apa. Semua sungguh di luar kemampuan saya, Ibu. Saat itu saya dalam keadaan sangat sedih dan kecewa ketika mengira Delia menolak saya. Saya pergi kepada Nanin untuk mencari teman bicara yang bisa meringankan sesak hati saya. Tetapi rupanya Nanin mempergunakan kesempatan itu untuk membuat saya mabuk dan melakukan semuanya tanpa kesadaran. Saya bersumpah, Bu, hanya sekali itu berbuat dosa. Suara Rizal tersendat dan bergetar menahan perasaan. Ibu mengangguk-angguk dengan sabar. Jadi semuanya terjadi karena kau mabuk. Tidak sadar dengan apa yang kau lakukan. Itulah sebabnya agama melarang kita minum minuman keras yang memabukkan. Sebab orang mabuk tidak ingat apa-apa lagi. Kelakuan, harga diri maupun kehormatan tercampak ke dasar yang paling rendah. Saat itu saya kecewa sekali. Saya dendam, marah, dan benci. Lalu saya tumpahkan semuanya itu pada diri saya sendiri. Saya tidak bermaksud melemparkan kesalahan semata-mata kepada Nanin kalau mengatakan dia gadis yang licik. Tetapi memang demikianlah kenyataannya. Dia selalu berusaha dengan segenap daya untuk menjerat saya, menggenggam hidup saya dalam tangannya. Sudahlah ya, tak ada gunanya kau ungkit-ungkit kekurangan dan kesalahannya. Semua hanya akan membuat hatimu bertambah sakit. Lupakanlah segala kejelekan dan terimalah dia apa adanya dengan pengertian yang dalam. Sebab sekarang dialah wanita yang akan mendampingi hidupmu selanjutnya. Terimalah apa yang diberikan Tuhan kepadamu dengan rasa ikhlas dan rela. Sesungguhnya itulah bekal manusia yang ingin memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Tapi saya tidak mencintai dia, Ibu. Saya tidak tahu apakah mungkin mengubah padang pasir yang kering menjadi kebun yang subur. Hidup saya selanjutnya adalah padang pasir itu, Ibu. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan senyum lembut. Kau tak boleh putus asa ya. Manusia tak pernah boleh putus asa selama Tuhan masih mengirimkan sinar matahari, masih menyembulkan mata air dari perut bumi. Hiburnya dengan sabar. Saya mencintai Delia, Ibu. Dia pun demikian. Saya tahu kejadian ini akan menghancurkan hatinya. Tapi hati saya sendiri lebih hancur lagi. Saya menyakiti hati orang yang paling saya cintai. Mengecewakan bapak dan ibu. Hidup saya sendiri entah akan jadi apa. Bahu Rizal bergoyang. Ibu merasakan tangannya berada di bawah wajah Rizal. Dingin, basah. Anak nakalnya meneteskan air mata. Si anak nakal bisa juga menangis. Ita yang semenjak tadi menjadi penonton bisu,
pelan-pelan menarik diri. Dia merasa dilemparkan ke dunia lain, ke alam lain. Alam yang berbeda dengan alam yang selama seminggu itu memberi pemandangan dan udara kepadanya. Alam lain yang berisi kasih sayang, pengertian dan kelembutan. Rizal tak pernah menceritakan kepadanya tentang Nanin, dan dia pun tak pernah bertanya. Dia hanya mendengarkan pengakuan Nanin, begitu saja percaya dan langsung memungkungi Rizal. "Aku bukan hakim yang baik," gumamnya penuh sesal. "Bukan inang yang baik, bahkan bukan penonton yang baik. Sebab penonton yang baik menunggu sampai sutradara menyelesaikan ceritanya, baru memberi penilaian, menimbang baik-baik watak para pelakunya." Ita terkenang masa ketika masih kanak-kanak. Apabila mereka berenam, Arif belum lahir atau masih bayi, diberi makanan atau sesuatu dari ibu mereka, dan dia sebagai anak sulung disuruh membagi, maka dibaginya makanan itu menjadi 7 bagian yang sama. Satu bagian yang terlebih disembunyikan dan diam-diam diberikannya pada Iyal, panggilan yang diucapkan lidah bundel anak-anak kecil kepada kakak mereka nomor 2, Rizal. Ita tak kurang menyayangi Sulis, adik lelaki Rizal, tapi Sulis terlalu pendiam dan alim, kurang cocok dengan dia yang selalu ingin berbuat dan bergerak. Ita menghela napas. Benar kata ibunya, bahwa orang pasti mengalami lupa dan berbuat kekhilafan. Segalanya dipersiapkan dengan serba kilat dan diam-diam. Yuda yang sudah mendengar cerita Ita, ditambah pengalamannya sendiri waktu menikahi istrinya itu 2 tahun yang lalu, menjadi pendorong utama bagi Rizal. Ada kesamaan situasi yang membuatnya bersimpati kepada adik iparnya itu. Seperti Rizal, dia pun dulu menikah tanpa direstui oleh orang tua. Melamar sendiri, melaksanakan ijab sendiri, nikah sendiri. Memang ada bedanya. Dia dan Ita saling cinta setengah mati, sehingga air mata yang diteteskan adalah campuran dari sedih, haru dan bahagia. Bedanya lagi, Ita masih benar-benar gadis, sehingga tidak ada tekanan moral yang menambah beban hati mereka. Situasi yang dihadapi Rizal sekarang lebih buruk lagi. Dia tidak mencintai calon istrinya, meninggalkan gadis yang paling dicintai, masih ditambah tekanan batin karena Nanin sudah hamil. Semuanya hanya menambah Yuda dan Ita semakin bersimpati, semakin wajib membantu dan mendorong semangat Rizal. Keluarga Nanin menginginkan pernikahan di gereja, akan tetapi Rizal bersikeras menolak. Dia menyuruh Nanin memilih menikah di depan penghulu atau tidak sama sekali. Sudah tentu tanpa merasa perlu mempertimbangkan semenit pun, Nanin menyetujui pernikahan dilaksanakan secara Islam. Perbuatan yang paling nekat saja dia lakukan, apalagi cuma cara pernikahan menurut agama. Agama yang bagi dia hanya sebagai pelengkap surat-surat keterangan pribadi. Ita menjadi pelaksana yang paling sibuk, memesan cincin, mencari ini itu yang diperlukan sebagai mas kawin, dan satu deret daftar pekerjaan lagi yang semula tak diduganya akan sepanjang itu. Rizal acuh tak acuh saja, seperti sapi korban yang akan dipersembahkan pada suatu upacara. Diberi makan enak, dihiasi macam-macam, dan akhirnya disembelih. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.